Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan mengulas mengenai sejarah asal-usul kota Surabaya dan juga kondisi kota Surabaya tempo dulu, serta terkait dengan alasan atau latar belakang kenapa dinamakan Surabaya. Bagaimana sejarah asal-usul kota Surabaya ini? Silakan disimak kisahnya berikut ini. Kota Surabaya adalah ibu kota Provinsi Jawa Timur. Kota Surabaya juga merupakan pusat bisnis, perdagangan, industri, dan pendidikan di kawasan Indonesia bagian timur. Surabaya terkenal dengan sebutan Kota Pahlawan karena sejarahnya yang sangat diperhitungkan dalam perjuangan merebut kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajah. Ada banyak versi mengenai asal-muasal nama kota Surabaya. Ada yang berdasarkan cerita sejarah, legenda, bahkan dongeng. Pendapat pertama menyebutkan nama Surabaya awal mulanya adalah Curabaya, sebuah desa tempat menyeberang di Sungai Brantas. Keterangan ini tercantum dalam Prasasti Trowulan 1 tahun 1358 Masehi. Juga tertulis dalam kitab Puja Sastra Negara Kertagama karya Empu Prapanca. Dalam kitab itu, kata Surabaya ditulis Surabaya. Dalam kisah perjalanan pesiar Hayam Wuruk Raja Majapahit pada tahun 1365 Masehi. Dari situlah diyakini nama Surabaya berasal. Lalu pendapat kedua mengatakan nama Surabaya terkait erat dengan cerita tentang perkelahian hidup mati antara Adipati Jayanggrono dan Sawungguling. Diceritakan setelah mengalahkan tentara Tartar atau Mongol, Raden Wijaya yang merupakan raja pertama Majapahit mendirikan keraton di Ujung Galuh, sekarang Tanjung Perak, dan menempatkan Adipati Jayanggrono untuk memimpin daerah tersebut. Kepemimpinan Jayanggrono makin lama makin kuat lantaran menguasai ilmu buaya, sehingga mengancam kedaulatan Majapahit. Guna menaklukkan Jayanggrono, diutuslah Sawunggaling yang menguasai ilmu sura, jenis ikan yang kita kenal sebagai ikan hiu. Adu kesaktian ini dilakukan di Sungai Kalimas, berlangsung 7 hari 7 malam. Berakhir dengan tragis, keduanya meninggal akibat kehabisan tenaga. Dari peristiwa itulah ilmu ikan sura melawan ilmu buaya kemudian dipakai sebagai nama kota yang kita kenal sekarang sebagai Surabaya. Adapun pendapat lain yang lebih simpel mengatakan bahwa nama Surabaya berasal dari dua kata, yakni sura, nama ikan hiu yang artinya selamat, dan buaya yang diartikan bahaya. Jadi Surabaya berarti selamat dari bahaya. Penegasan dari asal-usul ini tercermin dalam lambang kota Surabaya, yaitu paduan ikan hiu dan buaya. Adapun mengenai sejarah kota Surabaya sangatlah panjang. Kota ini dulunya merupakan gerbang kerajaan Majapahit, yakni di Muara Kalimas. Bahkan hari jadi Surabaya ditetapkan sebagai tanggal 31 Mei 1293 Masehi. Hari itu sebenarnya merupakan hari kemenangan pasukan Majapahit yang dipimpin Raden Wijaya terhadap pasukan kerajaan Mongol utusan Kubilai Khan. Pasukan Mongol yang datang dari laut digambarkan sebagai ikan suro atau ikan hiu yang berani, dan pasukan Raden Wijaya yang datang dari darat digambarkan sebagai boyo atau buaya atau bahaya. Jadi secara harfiah Surabaya
diartikan berani menghadapi bahaya yang datang mengancam. Maka hari kemenangan itu diperingati sebagai hari jadi kota Surabaya. Kemudian, pada abad ke-15, Islam mulai menyebar dengan pesat di daerah Surabaya. Salah satu anggota Wali Songo, yaitu Sunan Ampel, mendirikan masjid dan pesantren di daerah Ampel. Lalu, tahun 1530, Surabaya menjadi bagian dari Kerajaan Demak. Lalu, menyusul runtuhnya Demak, Surabaya menjadi sasaran penaklukan Kesultanan Mataram diserbu Panembahan Senopati tahun 1598. Diserang besar-besaran oleh Panembahan Seng Ing Rapiak pada tahun 1610. Diserang Sultan Agung tahun 1614. Pembelokan aliran Sungai Brantas oleh Sultan Agung akhirnya memaksa Surabaya menyerah. Suatu tulisan VOC tahun 1620 menggambarkan Surabaya sebagai negara yang kaya dan berkuasa. Panjang lingkarannya sekitar 5 miljen, sekitar 37 km, dikelilingi kanal dan diperkuat meriam. Tahun tersebut, untuk melawan Mataram, tentaranya sebesar atau sebanyak 30.000 prajurit. Adapun pada zaman penjajahan Hindia Belanda, Surabaya berstatus sebagai ibu kota Keresidenan Surabaya, yang wilayahnya juga mencakup daerah yang kini adalah wilayah Kabupaten Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, dan Jombang. Lalu, pada tahun 1905, Surabaya mendapat status kota madya atau gemeente. Kemudian 1926, Surabaya ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Jawa Timur. Sejak itu, Surabaya berkembang menjadi kota modern terbesar kedua di Hindia Belanda setelah Batavia. Sebelum tahun 1900, pusat kota Surabaya hanya berkisar di sekitar Jembatan Merah saja. Lalu, sampai tahun 1920-an, tumbuh pemukiman baru seperti daerah Darmo, Gubeng, Sawahan, dan Ketabang. Lalu, pada tahun 1917 dibangun fasilitas pelabuhan modern di Surabaya. Tanggal 3 Februari 1942, Jepang menjatuhkan bom di Surabaya. Pada bulan Maret 1942, Jepang berhasil merebut Surabaya. Surabaya kemudian menjadi sasaran serangan udara sekutu pada 17 Mei 1944. Adapun setelah Perang Dunia Kedua usai, pada 25 Oktober 1945, 6.000 pasukan Inggris India, yaitu Brigade 49 Divisi 23 yang dipimpin Brigadir Jenderal Albertine Walter Southern Malaby, mendarat di Surabaya dengan perintah utama melucuti tentara Jepang dan milisi Indonesia. Mereka juga bertugas mengurus bekas tawanan perang dan memulangkan tentara Jepang. Pasukan Jepang menyerahkan semua senjata mereka, tetapi milisi Indonesia atau pejuang Indonesia dan lebih dari 20.000 pasukan Indonesia menolak. Lalu, pada 26 Oktober 1945, tercapai persetujuan antara Bapak Suryo, Gubernur Jawa Timur, dengan Brigjen Malaby bahwa pasukan Indonesia dan juga milisi Indonesia tidak harus menyerahkan senjata mereka. Sayangnya, terjadi salah pengertian antara pasukan Inggris di Surabaya dengan markas tentara Inggris di Jakarta yang dipimpin Letnan Jenderal Philip Christison. Singkat cerita, pada 10 November 1945, Inggris mulai mengebom Surabaya dan perang sengit berlangsung terus-menerus selama 10 hari.
2 pesawat Inggris ditembak jatuh pasukan Republik Indonesia dan salah seorang penumpang yaitu Brigadir Jenderal Robert Goy terluka parah dan meninggal keesokan harinya. Lalu pada 20 November 1945, Inggris berhasil menguasai Surabaya dengan korban ribuan orang prajurit tewas. Lebih dari 20.000 tentara Indonesia, milisi, dan penduduk Surabaya tewas. Seluruh kota Surabaya hancur lebur. Pertempuran ini merupakan salah satu pertempuran paling berdarah yang dialami pasukan Inggris pada dekade 1940-an. Pertempuran ini menunjukkan kesungguhan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan dan mengusir penjajah. Karena sengitnya pertempuran dan besarnya korban jiwa, setelah pertempuran ini, jumlah pasukan Inggris di Indonesia mulai dikurangi secara bertahap dan digantikan oleh pasukan Belanda. Pertempuran pada 10 November 1945 tersebut hingga sekarang dikenang dan diperingati sebagai Hari Pahlawan. Nah, seperti itu sejarah asal-usul kota Surabaya yang juga dijuluki sebagai Kota Pahlawan. Terima kasih sudah menyimak kisah sejarah Surabaya ini di channel YouTube Boring Vlog. Di channel ini juga tersedia asal-usul Surabaya berdasarkan legenda yang sudah diupload sebelumnya. Terima kasih sudah menyimak di channel ini. Sampai jumpa di cerita lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.